Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mahdiatus Salwa dan ini teman saya Iza, Vita dan juga Ica. Tentang pendidikan kita membahas ya. Kali ini tema yang kita ambil adalah seberapa penting sih kuliah itu. Nah, kayak pendidikan itu penting gak sih buat kita? Kita juga udah tahu dengan berkembangnya zaman yang udah kayak era digital ini, serba digital, semua serba teknologi. Apakah kalau teknologi berjalan tanpa diiringi dengan pendidikan, apakah masih bisa? Apakah dunia akan baik-baik saja tanpa adanya pendidikan? Nah, akhir-akhir ini sedang beredar isu tentang respon UKT mahal dari pihak Kemendikbud. Nah, apakah itu isu tersebut cukup menggemparkan di media sosial? Nah, kita sebagai mahasiswa kan pastinya katanya agent of change. Nah, di situ Kemendikbud tuh merespon katanya tentang UKT mahal. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Titi Sri Tahjandri itu mengucapkan bahwa pendidikan tinggi itu merupakan pendidikan tersier atau pendidikan yang tidak masuk dalam pilihan pendidikan wajib, yaitu pendidikan wajib sendiri itu masuk ke SD, SMP dan juga SMA. Nah, Bu Titi itu menyebutkan bahwa di Indonesia sekarang pendidikan wajib itu hanya SD, SMP dan SMA, sedangkan kuliah sendiri bukanlah pendidikan yang wajib diampu oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana sih tanggapan kalian, guys? Tanggapan dari aku ya, kan rata-rata kalau mau kerja sekarang harus minimal sarjana S1. Terus gimana kalau misalnya mau kerja di luar setelah lulus SMA, ternyata syaratnya tidak memenuhi karena tidak ada sarjana S1, dan itu bisa menimbulkan pengangguran ataupun yang lain. Soalnya rata-rata pabrik ataupun yang lain ada yang harus memakai sarjana S1. Iya sih, kalau ngomong kayak pendidikan itu pasti ya kayak S1 atau kuliah itu merupakan hal atau kebutuhan primer. Soalnya kan kita sendiri juga udah tahu kalau orang yang S2 aja bisa jadi pengangguran, apalagi yang nggak kuliah gitu kan. Tapi yang dimaksud Bu Titi di sini itu adalah pendidikan tersier, bukan kebutuhan tersier. Nah, kalau masyarakat sendiri di sini juga banyak simpang siur terkait kebutuhan tersier dan juga pendidikan tersier. Ternyata banyak yang salah paham. Kalau Bu Titi sendiri menyebutkan bahwa pendidikan tersier yaitu pendidikan yang tidak wajib diampu, sedangkan masyarakat berpikiran bahwa Bu Titi itu menyebutkan kuliah adalah pendidikan kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier sendiri adalah kebutuhan yang tidak terlalu penting ya, atau kebutuhan yang di nomor 2-kan. Nah, kayak gitu, kayaknya itu terjadi miskomunikasi gak sih? Soalnya kalau kebutuhan tersier, kalau pendidikan tersier, emang kuliah memang kan nggak wajib. Soalnya kan nggak semua orang juga bisa kuliah. Ya, kayak gitu. Terus bagaimana jika itu kan biasanya banyak ya anak-anak atau dari masyarakat biasa itu kan dia ada yang beberapa itu tidak bisa memenuhi UKT-nya kan ya. Nah, terus gimana tanggapannya gitu kan? Tadi kan katanya bahwasanya kuliah itu di nomor 2 kan, berarti kan nggak harus juga nggak apa-apa. Tapi ternyata di lingkungan masyarakat kita bahwasanya untuk pekerjaan pun di pabrik atau di hal-hal yang kecil-kecil aja lah, seperti kayak di toko-toko atau apa, itu kan harus menyertakan lulusan sarjana. Terus gimana masyarakat yang tidak bisa untuk kuliah, apakah dia seterusnya akan menjadi pengangguran? Balik lagi ke tadi ya, pendidikan tersier dan juga kebutuhan tersier. Kan nggak semua pekerjaan itu membutuhkan
lulusan Lulusan S1. Nah, kan kita nggak bisa menyepelekan orang yang nggak kuliah, karena setiap orang itu mempunyai prioritas di masing-masing individualisme ya. Jadi kayak kalau orang menganggap kalau nggak kuliah bakalan jadi pengangguran atau gajinya kecil, itu nggak semua loh kayak gitu. Jadi kita itu tergantung mindset setiap individual sih. Kalau dari pengalaman kakak aku ya, kakak aku kan sebelumnya lulusannya aliyah gitu ya, minimal SMA gitu. Dia itu langsung kerja ke pabrik. Nah kemudian pabriknya itu mencari lulusan sarjana. Kemudian Mbak Gu berinisiatif untuk melakukan kuliah paket gitu, kayak gitu. Jadinya kayak lebih dibutuhkan untuk sarjananya gitu, dan lebih tinggi pangkatnya gitu sih menurutku. Nah itu balik lagi ke mindset itu tadi ya, kayak kan memang Bu Titi tidak menyebutkan bahwa pendidikan kuliah itu bukanlah kebutuhan tersier, tetapi kita juga sebagai masyarakat atau mahasiswa tidak bisa memungkiri kalau kuliah itu sekarang bukan lagi pendidikan tersier, tapi sudah menjadi kebutuhan primer. Soalnya kalau kita nggak kuliah ya gimana nasib kita di masa depan gitu kan. Jadi balik lagi ke tema awal, seberapa penting sih pendidikan itu, balik lagi ke individualisme kita masing-masing. Jadi kita tidak bisa menjudge setiap orang kalau nggak kuliah ya bakalan nggak punya pekerjaan atau pengangguran. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, apalagi kita sebagai mahasiswa, tentunya kita mempunyai pemikiran yang kritis terhadap pendidikan di Indonesia saat ini. Jadi kita tidak bisa menjudge semua pendidikan itu adalah pendidikan yang penting, seperti itu. Terima kasih. Jika ada salah dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.